Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by Baca. Berdasarkan buku Dunia Sofi, karya Justin Gardner. Bagian 16-18. Jiwa, bayangan, dan kesadaran. Bagian 16. Eksistensialisme, di mana manusia menemukan makna di tengah kekosongan. 16.1 Setelah cahaya padam. Setelah gelombang besar romantisisme, dunia modern mulai berubah dengan cepat. Industri, perang, dan kemajuan teknologi membuat manusia seperti kehilangan arah. Di tengah hiruk-pikuk mesin dan kota, orang-orang mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Dan di sanalah, kawan, lahir satu filsafat baru, eksistensialisme. Bukan lagi tentang Tuhan, logika, atau sistem. Filsafat ini berpusat pada individu yang merasa sendirian, yang mencoba mencari makna dalam dunia yang tampak kosong. Sophie membaca surat baru dengan latar suara angin malam. Huruf-hurufnya kali ini tidak indah, tidak puitis, namun jujur, getir, dan menembus dada. Manusia dilemparkan ke dunia tanpa peta, dan ia harus menciptakan jalannya sendiri. 16.2 Awal dari keheningan. Eksistensialisme bukan sekadar pemikiran, tetapi pengalaman tentang hidup di dunia yang sunyi dari makna mutlak. Filsafat ini dimulai dengan Soren Kierkegaard, seorang pemikir yang hidup dalam kegelisahan iman. Ia berkata, lompatan iman adalah satu-satunya cara untuk melampaui keputusasaan. Ia bukan menolak Tuhan, tetapi menolak agama yang membuat manusia berhenti bertanya. Ia percaya bahwa hubungan manusia dengan Tuhan adalah persoalan pribadi, persoalan eksistensi, bukan dogma. Dari sinilah kata eksistensialisme mulai menemukan nyawanya, yakni tentang keberadaan manusia yang sadar, tapi juga gelisah. 16.3 Dunia yang tanpa pusat. Lalu datanglah Friedrich Nietzsche. Ia membawa berita paling mengejutkan dalam sejarah filsafat. Tuhan telah mati. Namun Nietzsche bukan sedang menghina, melainkan menggambarkan kenyataan bahwa manusia modern telah kehilangan pusat makna yang dulu memandu hidupnya. Jika Tuhan, sebagai simbol nilai tertinggi, telah tiada, maka manusia harus menjadi pencipta nilai itu sendiri. Ia harus berani menulis ulang artinya hidup, tanpa menunggu jawaban dari langit. Eksistensialisme kemudian menjadi perjalanan berani menuju kebebasan yang menakutkan. Kebebasan untuk menentukan sendiri makna hidup. 16.4 Manusia yang ditinggalkan dunia. Setelah Nietzsche, muncul tokoh seperti Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir. Mereka hidup di abad ke-20, masa ketika Perang Dunia menghancurkan segalanya, iman, harapan, bahkan kemanusiaan. Sartre menulis, eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia tidak dilahirkan dengan tujuan tertentu. Kita ada dulu, baru kemudian menciptakan siapa kita. Tidak ada takdir, tidak ada rencana ilahi yang pasti, hanya kebebasan yang kadang terasa seperti hukuman. Sementara de Beauvoir menulis bahwa perempuan, seperti juga laki-laki, harus berani menentukan dirinya sendiri, bukan hidup dalam definisi yang ditentukan orang lain. Mereka berdua mengajarkan bahwa kebebasan sejati berarti berani memikul tanggung jawab atas diri sendiri. 16.5 Kesepian yang indah. Sophie membaca surat itu sampai larut malam. Kata-kata Sartre dan Nietzsche terasa dingin, tapi jujur. Ia menatap langit tanpa bintang dan merasa sangat kecil. Namun di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang aneh, kehidupan yang lebih nyata. Eksistensialisme membuat manusia menyadari bahwa bahkan dalam keputusasaan pun, ada kemungkinan untuk menjadi otentik. Ia menulis di catatannya, mungkin makna hidup bukan sesuatu yang ditemukan, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dari hari ke hari. 16.6 Antara kebebasan dan kecemasan. Kawan, eksistensialisme juga mengajarkan bahwa kebebasan tidak selalu membawa ketenangan. Ia membawa kecemasan, karena tidak ada lagi yang bisa disalahkan, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran. Namun dari kecemasan itulah tumbuh keberanian. Karena hanya mereka yang berani menatap kekosongan yang bisa menciptakan maknanya sendiri. Filsafat ini adalah panggilan untuk bertanggung jawab atas eksistensi. Untuk tidak hidup dengan kebohongan,
dan tidak menunda keaslian diri hanya demi diterima dunia. 16.7 Sophie dan cermin kosong. Sophie berdiri di depan cermin. Kali ini tidak ada surat, tidak ada petunjuk, tidak ada suara dari luar. Hanya dirinya dan pantulan matanya sendiri. Ia tersenyum kecil. Mungkin inilah yang dimaksud sang filsuf misterius. Bahwa manusia harus berani berdiri sendirian dan tetap berkata, "Aku ada." Keheningan malam terasa menenangkan. Tidak ada jawaban, tapi juga tidak ada ketakutan. Yang tersisa hanyalah kesadaran akan keberadaan itu sendiri. Sophie menulis kalimat terakhir di jurnalnya. "Aku tidak tahu untuk apa aku hidup, tapi aku tahu, aku hidup." Kawan, dari eksistensialisme ini, kita akan bergerak ke bab terakhir dari perjalanan panjang manusia modern, masa ketika manusia mulai menggali bawah sadarnya, mencari jawaban di dalam mimpi dan bayangan batin. Masa psikoanalisis dan filsafat jiwa. Bagian 17. Menyelam ke dalam jiwa. Antara Freud, Jung, dan misteri alam bawah sadar. 17.1 Cermin di dalam kepala. Sophie duduk di depan meja kayu kecil. Di atasnya, tergeletak sebuah surat tebal dengan sampul biru tua. Tulisan di depannya berbunyi, "Kebenaran yang paling dalam bukan di langit, tapi di balik mata yang menatapmu di cermin." Ia menatap pantulan dirinya, dan untuk pertama kali, ia merasa bahwa cermin itu tidak hanya menunjukkan wajah, tetapi juga bayangan yang lebih dalam, sesuatu yang bersembunyi di balik kesadaran. Dan di sanalah, kawan, kita memasuki dunia Sigmund Freud. 17.2 Freud dan dunia yang tersembunyi. Freud hidup di akhir abad ke-19, di masa ketika manusia mulai percaya bahwa segala hal bisa dijelaskan oleh sains. Namun Freud memandang arah yang berbeda. Ia berkata, manusia tidak sepenuhnya mengenal dirinya sendiri. Ia percaya bahwa di bawah lapisan sadar, tempat kita berpikir, memilih, dan merasa logis, ada dunia lain, alam bawah sadar. Dunia yang berisi keinginan, ketakutan, dan kenangan yang kita tekan agar tidak muncul ke permukaan. Dan dari sanalah, katanya, lahir mimpi, kegelisahan, bahkan luka batin yang membentuk hidup kita. 17.3 Mimpi sebagai jendela jiwa. Freud menyebut mimpi sebagai jalan menuju alam bawah sadar. Ia percaya bahwa dalam tidur, pikiran kita membebaskan diri dari sensor moral dan berbicara dengan bahasa simbol. Misalnya, mimpi terjatuh bisa berarti kehilangan kendali, mimpi terbang bisa berarti kerinduan untuk bebas, dan mimpi dikejar bisa berarti kita sedang menghindari sesuatu di kehidupan nyata. Kawan, betapa menakjubkannya bahwa di dalam setiap mimpi, tersimpan potongan rahasia yang ingin disampaikan diri kita sendiri. Freud mengajarkan, yang tidak kita sadari, justru yang paling menguasai kita. Dan sejak itu, manusia mulai belajar bahwa kebebasan sejati tidak hanya soal berpikir, tetapi juga soal menyadari apa yang tersembunyi di dalam. 17.4 Ego, id, dan superego. Untuk menjelaskan batin manusia, Freud membagi jiwa menjadi 3 lapisan besar. Id adalah dorongan naluriah, hasrat, keinginan, dan insting paling dasar. Ego adalah kesadaran yang mencoba menyeimbangkan semuanya. Superego adalah suara moral, hasil dari pendidikan dan norma masyarakat. Ketiganya saling bertarung di dalam diri kita, seperti 3 nada yang menciptakan harmoni atau kekacauan. Sophie membaca bagian ini sambil tersenyum getir. Ia merasa, mungkin itulah sebabnya manusia sering bimbang. Karena di dalam dirinya selalu ada perdebatan yang tak pernah berhenti. 17.5 Jung dan bayangan di dalam diri. Setelah Freud, datanglah muridnya yang paling terkenal, Carl Gustav Jung. Namun Jung berjalan di jalannya sendiri. Ia percaya bahwa manusia tidak hanya memiliki alam bawah sadar pribadi, tetapi juga alam bawah sadar kolektif, ruang batin yang berisi simbol dan arketipe yang diwariskan seluruh umat manusia. Menurut Jung, setiap mimpi, mitos, dan cerita rakyat membawa pesan dari kedalaman itu. Ia menyebut simbol-simbol itu sebagai arketipe, seperti ibu, pahlawan, bayangan, atau sendiri. Dan di antara semuanya, yang paling penting adalah bayangan, the shadow, bagian diri kita yang kita tolak, yang kita sembunyikan karena malu atau takut. Namun Jung berkata, siapapun yang tidak menyadari bayangannya, akan memproyeksikannya ke dunia luar. Artinya, yang kita benci di orang lain seringkali adalah bagian dari diri kita sendiri yang belum kita terima. 17.6 Menyelam dan berdamai.
Sophie membaca bagian ini dengan perasaan yang aneh antara takut dan terharu. Ia mulai memahami bahwa perjalanan mengenal diri bukan tentang menjadi sempurna, tetapi berdamai dengan yang tidak sempurna. Ia menutup matanya dan mengingat masa kecilnya, semua hal yang pernah ia tolak, ia sesali, atau ia sembunyikan. Dan tiba-tiba, semua itu terasa tidak menakutkan lagi. Ia berbisik pelan, mungkin untuk benar-benar mengenal diri, aku harus berani menatap gelap dalam diriku. 17.7 Jiwa sebagai alam semesta kecil. Jung menulis bahwa jiwa manusia adalah mikrokosmos, cerminan kecil dari alam semesta itu sendiri. Di dalamnya ada cahaya dan kegelapan, ada dewa dan iblis, ada cinta dan ketakutan yang saling berpelukan. Filsafat pun berubah arah. Dari memandang dunia di luar, menjadi menyelami dunia di dalam. Sophie merasa bahwa filsafat kini bukan lagi pelajaran, tetapi perjalanan. Bukan lagi tentang apa yang benar, tapi bagaimana menjadi utuh. 17.8 Refleksi Sophie, kedalaman yang tenang. Malam semakin larut. Sophie menutup surat terakhirnya. Ia sadar, perjalanan panjangnya dari mitos Yunani sampai ke dunia modern telah membawanya ke satu kesimpulan sederhana. Semesta ini luas, tapi yang paling misterius tetaplah jiwa manusia. Ia menatap langit, dan entah kenapa, kegelapan itu kini tidak lagi menakutkan. Karena ia tahu, di balik gelap, ada cahaya kecil yang selalu berdenyut dari dalam dirinya sendiri. Dan begitulah, kawan, perjalanan manusia melalui sejarah filsafat akhirnya tiba di titik paling sunyi. Ketika manusia belajar bahwa seluruh pencariannya keluar selalu berakhir di dalam. Bagian 18. Refleksi akhir. Manusia, dunia, dan misteri kesadaran. 18.1 Ketenangan setelah badai. Sophie duduk di taman belakang rumahnya. Matahari sore menggantung rendah di langit, memberi warna jingga keemasan pada daun dan tanah. Ia menatap langit itu, dan merasa bahwa semua pelajaran filsafat yang ia temui, dari Socrates hingga Jung, sebenarnya bukanlah potongan terpisah, melainkan aliran sungai yang sama, mengalir menuju satu samudera kesadaran manusia. Selama ini, setiap filsuf seperti pembawa obor, menyala sebentar, menerangi sebagian kecil jalan, sebelum akhirnya padam, menyerahkan cahaya itu pada yang berikutnya. Namun Sophie kini mengerti, bahwa yang penting bukanlah obornya, melainkan keberanian untuk terus berjalan dalam gelap. 18.2 Kesadaran sebagai cermin dunia. Filsafat modern banyak berbicara tentang kesadaran, tentang kemampuan manusia untuk menyadari dirinya sendiri. Dan dari kesadaran itulah lahir seni, ilmu, cinta, dan bahkan penderitaan. Kawan, jika dunia adalah cermin, maka kesadaran adalah mata yang menatap balik ke arah cermin itu. Dunia tidak punya makna tanpa yang menatapnya, dan manusia tidak punya arah tanpa dunia yang ia refleksikan. Maka, seluruh filsafat, dari Plato hingga Nietzsche, dari Descartes hingga Sartre, adalah upaya manusia untuk menyadari dirinya di tengah semesta yang diam. 18.3 Manusia, makhluk yang mencari makna. Sophie mengingat kalimat yang pernah ia baca dari Viktor Frankl. Makna tidak ditemukan di luar sana, makna diciptakan oleh cara kita menanggapi kehidupan. Kalimat itu seperti gema dari semua pelajaran yang telah ia lalui. Bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi makhluk yang menafsirkan. Kita menafsirkan langit agar jadi doa, kita menafsirkan waktu agar jadi sejarah, kita menafsirkan kesedihan agar jadi lagu. Dan dalam semua tafsir itu, kita membangun jembatan antara hidup dan pengertian. 18.4 Dunia sebagai misteri yang dihidupi. Kini Sophie paham, bahwa dunia bukan teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan misteri yang harus dihidupi. Misteri yang tidak selalu meminta jawaban, melainkan kesediaan untuk mendengarkan. Karena dalam hidup, kadang jawaban paling jujur justru hadir saat kita berhenti bertanya. Kawan, mungkin itulah makna terdalam dari filsafat. Bukan sekadar berpikir untuk tahu, tetapi merenung untuk hidup dengan lebih sadar. 18.5 Bayangan, cahaya, dan keseluruhan. Freud mengajak kita melihat yang tersembunyi. Jung mengajak kita berdamai dengan bayangan. Nietzsche mengingatkan kita untuk mencipta makna sendiri. Dan Sartre menunjukkan bahwa kebebasan manusia juga berarti tanggung jawab untuk memilih arah hidupnya. Mereka semua berbicara dengan bahasa berbeda, tapi intinya satu. Bahwa manusia hanya menjadi utuh jika ia berani memeluk seluruh dirinya, terang dan gelap, suka dan luka.
Sophie menatap refleksi dirinya di kolam kecil di depan rumah. Airnya bergoyang pelan, membuat bayangan wajahnya terpecah dan bersatu kembali. Ia tersenyum, mungkin itulah simbol paling sederhana dari kehidupan. Pecah dan utuh, jatuh dan bangkit, gelap dan terang, semuanya bagian dari satu diri yang sama. 18.6 Filsafat sebagai perjalanan pulang. Sophie kini tahu bahwa setiap pertanyaan filosofis sebenarnya adalah panggilan pulang. Pulang ke diri, ke kesadaran, ke momen hening di mana kita bisa berkata, "Aku tahu bahwa aku hidup." Filsafat tidak berhenti di buku-buku atau nama-nama besar, melainkan dalam kehidupan sehari-hari, saat kita memaafkan, bersyukur, mendengarkan, atau menatap langit sore. Itulah tempat filsafat sejati hidup, di antara napas dan kesadaran. 18.7 Kesadaran terakhir. Malam datang perlahan. Sophie memejamkan matanya. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara-suara para filsuf yang dulu menemaninya, suara Socrates yang bertanya lembut, suara Descartes yang ragu, suara Kant yang teratur, suara Nietzsche yang membara, dan suara Jung yang menenangkan. Semuanya kini menyatu, seperti simfoni panjang yang akhirnya menemukan nada terakhirnya. Ia berbisik pelan, "Segalanya pernah ada di luar diriku, tapi kini semuanya telah kembali ke dalam." 18.8 Penutup, cahaya yang tak pernah padam. Kawan, setiap perjalanan panjang selalu berakhir pada satu hal. Kesadaran bahwa kita sedang hidup di tengah misteri yang indah. Filsafat bukan upaya untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk menyadari keajaiban bahwa dunia ini ada. Dan selama kita masih bertanya, masih merenung, masih mencoba memahami, maka api kecil itu, api kesadaran, akan terus menyala di dalam diri manusia. Sophie tersenyum dalam diam. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Ia hanya berganti bentuk dari pertanyaan menjadi kehidupan itu sendiri. Dan di sanalah, kawan, cerita ini berakhir, bukan dengan kepastian, tapi dengan keheningan yang lembut, seperti malam yang memeluk bumi dengan sabar. Karena pada akhirnya, yang paling filosofis dari segalanya adalah keberanian untuk hidup sepenuhnya. Epilog penutup, cahaya yang tak pernah padam. Dan kini, perjalanan itu telah mencapai ujungnya. Sophie telah menutup buku filsafatnya, namun cahaya dari setiap halamannya tetap berpendar di dalam dirinya. Begitu pula kita, kawan. Setelah menyelami perjalanan panjang pemikiran manusia, kita sampai pada kesadaran yang sama. Bahwa filsafat bukanlah masa lalu, melainkan sesuatu yang hidup di antara napas, dalam pilihan, dalam setiap keraguan dan keberanian kita. Kita telah melihat manusia belajar berpikir, meragukan, percaya, berontak, dan akhirnya menyadari. Kita telah menelusuri gelap dan terang zaman, dari Plato hingga Nietzsche, dari Freud hingga Jung, dan menemukan bahwa semuanya adalah cermin bagi diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, filsafat bukan tentang menjelaskan dunia, tetapi tentang menghidupinya dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan mungkin, inilah titik di mana semua perjalanan bermuara. Saat kita berhenti mencari di luar, dan mulai mendengarkan yang ada di dalam. Selama manusia masih bertanya, selama ada hati yang berani merenung, selama masih ada satu cahaya kecil yang menolak padam, maka filsafat akan tetap hidup. Bukan di perpustakaan, bukan di ruang kuliah, tetapi di dalam diri kita sendiri. Jadi, ketika nanti malam hening datang, dan kawan menatap langit penuh bintang, ingatlah bahwa semesta ini mungkin luas, tapi kesadaranmu adalah bagian darinya. Dan di sanalah, filsafat akan selalu pulang.